Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Tempat di mana dia berada sekarang adalah kota Jingchuan. Keluarga Xiao. Xiao Fan menatap gerbang keluarga Xiao dan menghela napas. Dia tampak tenang dan berjalan masuk. Keluarga Xiao sekarang menjadi keluarga bahagia, dan keadaannya sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan sama sekali. Xiao Fan melangkah maju, dan sosoknya menghilang. Ia tiba di ruangan tempat ia semula berada. Saat ini, ia masih seorang anak berusia 3 tahun, menatap langit dengan linglung di dalam ruangan. Diriku di masa kecil, gumam Xiao Fan, menatap dirinya yang lebih kecil. Ia merasa sangat emosional saat ini. Tuan muda, waktunya makan. Seorang pelayan berlari membawa makanan. Makanannya sangat lezat. Meskipun Xiao Fan kecil baru berusia 3 tahun saat itu, ada banyak makanan untuknya. Kepala pelayan yang kejam dalam ingatanku juga bersikap baik pada saat ini. Xiao Fan mengerutkan kening dan menyaksikan semua ini dalam diam. Ya, Xiao Fan kecil mengangguk, mengambil makanannya, dan mulai makan. Selera makannya sangat bagus. Selera makan yang baik umumnya berarti bakat yang baik. Misalnya, Xiao Fan kecil saat ini memiliki nafsu makan yang luar biasa baik. Setelah beberapa saat, Xiao Fan kecil menghabiskan semua makanannya dan bersendawa. Tuan muda, ibumu akan segera melahirkan, dan kamu akan segera memiliki saudara laki-laki atau perempuan, kata kepala pelayan itu dengan gembira, tampak seperti pelayan yang setia. Baiklah, aku mengerti, Xiao Fan kecil mengangguk. Haha, kalau begitu aku pergi dulu. Kepala pelayan itu mengangguk dan meninggalkan ruangan. Setelah kepala pelayan tua itu pergi, Xiao Fan kecil terus memandangi langit berbintang. Xiao Fan berdiri di samping sambil bergumam, apakah Xiao Tian akan segera lahir? Namun, Xiao Fan sama sekali tidak mengingat kenangan-kenangan ini. Karena penasaran, ia melihat ke arah yang sama dengan dirinya di masa kecil, ingin melihat apa yang ada di langit. Diagram bintang. Xiao Fan terkejut pada saat ini. Di atas kekosongan pola cahaya bintang yang samar tengah membangun berbagai penghalang. Ini Xiao Fan terkejut, ia menatap dirinya yang lebih kecil di sampingnya dan mendapati dirinya sedang tertawa bodoh. Mungkinkah dia tidak melihat diagram bintang? Xiao Fan tertegun. Dia mengikuti pandangan dirinya yang kecil lagi dan mendapati bahwa dia sama sekali tidak melihat diagram bintang, melainkan dua burung dan binatang yang tertawa dan bermain di kejauhan. Xiao Fan menghela napas, ia takut pada dirinya sendiri. Ia pikir dirinya di masa kecil akan begitu kuat hingga bisa melihat benda surgawi seperti diagram bintang. Saat berikutnya, Xiao Fan melangkah keluar, mencapai kehampaan, dan berdiri di samping diagram bintang. Apa kamu khawatir ketahuan saat memasang penghalang? Dasar pengecut, gumam Xiao Fan, kata-katanya penuh dengan nada meremehkan. Pada saat ini, diagram bintang yang terus-menerus memasang penghalang itu tertegun. Ia perlahan berbalik dan menatap Xiao Fan. Xiao Fan juga tertegun dan menggaruk kepalanya. Bisakah kamu melihatku? Tentu saja aku bisa melihatmu. Diagram bintang mengangguk. Xiao Fan, bagaimana kamu bisa melihatku? Xiao Fan tampak bingung. Nak, siapa kamu? Kenapa auraku ada padamu? Diagram bintang terkejut. Meskipun Xiao Fan telah melewati sungai waktu yang panjang, itu adalah harta karun surgawi dan dapat melihat orang ini sekilas. Oh, aku tidak menyangka kamu bisa tahu hal ini, Xiao Fan berkata dengan gembira. Aku tuanmu, ayo, panggil aku tuan. Enyah, nak, kamu percaya aku bisa membunuhmu? Kata diagram bintang dengan marah. Mengapa aku ingin membunuhku? Xiao Fan tampak bingung. Pada saat ini, aura mengerikan muncul dari diagram bintang, dan segala sesuatu di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Xiao Fan dapat melihat bahwa diagram bintang benar-benar berencana untuk mengambil tindakan. Tunggu sebentar, kamu yang memintaku datang ke sini.
Xiao Fan melambaikan tangannya dan berbicara dengan cepat, aku memintamu untuk datang. Diagram bintang tercengang. Ya, kamu memintaku datang ke sini. Xiao Fan mengangguk berulang kali. Kalau dia berhasil melewati sungai waktu yang panjang namun mati di tangan diagram bintang, Xiao Fan pasti akan merasa dirugikan. Kenapa aku memintamu? Tanya diagram bintang heran, ia masih percaya apa yang dikatakan Xiao Fan. Lagi pula, aura orang itu tidak bisa dipalsukan. Yah, kamu tidak memberitahuku, kamu hanya memintaku untuk datang dan mencari jawabannya sendiri. Xiao Fan menggaruk kepalanya. Mencari jawaban. Aura mengerikan di sekitar diagram bintang perlahan menghilang, ia menatap ke bawah dan menatap Xiao Fan kecil. Dia kamu juga? Ya. Saat aku masih kecil. Xiao Fan mengangguk. Aneh-aneh sekali kenapa aku harus memilih sampah dengan fondasi yang buruk seperti itu. Gumam diagram bintang. Xiao Fan, kamu menghinaku, kata Xiao Fan dengan marah sambil memamerkan giginya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lihat saja dirimu sendiri. Dasar sampah, apa masih ada harapan? Kata diagram bintang dengan sedih. Orang di hadapanku sudah terbangun sebagian besar dirinya, dan tampaknya ia akan berkembang dengan baik di masa mendatang. Lagi pula, ada ketertarikan yang tak dapat dijelaskan antara aku dan dia. Aku rasa kami akan baik-baik saja di masa mendatang. Diagram bintang tadi hanya menakut-nakuti Xiao Fan, lagi pula, diagram itu tidak bisa membunuh tuannya. Ini sepertinya benar, tapi bukankah aku punya kamu? Apa yang kamu takutkan? Tanya Xiao Fan dengan tenang, dan sangat meremehkan dirinya di masa kecil. Oh baiklah, nak, aku sedang sibuk dan tidak punya waktu untuk mengurusmu sekarang. Kita bicara nanti saja. Diagram bintang berkata tanpa daya, ia bergegas memasang penghalang, bertekad untuk tidak membiarkan auranya bocor. Pemilik diagram bintang sebelumnya telah mati, sekarang ia harus bersembunyi lagi. Kalau ketahuan, maka seluruh langit dan bumi tidak akan berakhir baik. Baiklah, lanjutkan saja pekerjaanmu. Xiao Fan mengerucutkan bibirnya, sosoknya menghilang, dan ia berjalan ke sisi dirinya yang kecil. Ia menatap bocah bodoh yang sedang berkelahi dengan jangkrik itu dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Sialan, aku benar-benar tidak berguna. Xiao Fan menatap dirinya di masa kecil dengan linglung. Aneh, ini seharusnya tidak terjadi, gumam Xiao Fan, selalu merasa bahwa apa yang akan terjadi padanya di masa depan akan sangat mengerikan. Tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Xiao Fan berlari ke keluarga Long untuk menemui Ye Miaoyin. Ketika mereka tiba di rumah keluarga Long, Ye Miaoyin sedang berbaring di buayan dengan separuh wajahnya tertutup tanda lahir. Xiao Fan menghela napas dan menatap ibu Ye Miaoyin yang tampak sangat lemah di sampingnya. Ibu mertuanya itu, Miaoyin, maafkan aku. Ibu Ye Miaoyin berkata dengan lemah. Jika memungkinkan, ia tidak ingin putrinya menjadi jelek. Sayang sekali garis keturunan Ye Miaoyin berbeda. Jika dia dibiarkan, dia pasti akan diperhatikan oleh Ye Chang. Ye Chang akan marah besar ketika saatnya tiba. Putrinya melahirkan seorang bayi perempuan di luar. Saat itu, kota Jingchuan akan hancur. Api kehidupan begitu lemah, ia akan segera padam. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, merasa kasihan pada istrinya. Pada saat ini, Long Anhai masuk dengan angkuh. Setelah memasuki ruangan, Long Anhai memasang ekspresi rumit saat melihat wanita yang baru saja melahirkannya. Setelah melihat bayi perempuan yang buruk rupa di dalam buayan, ekspresi Long Anhai menjadi semakin rumit. Anhai, kamu di sini? Ibu Ye Miaoyin berbicara dengan lemah. Ya, aku di sini. Apakah kamu merasa lebih baik? Tanya Long Anhai. Agak kuat, tapi tidak banyak. Ibu Ye Miaoyin menggelengkan kepalanya. Ia sudah tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. Tetapi ia mengkhawatirkan putrinya dan tidak ingin berbaring seperti itu. Ini kamu harus lebih memperhatikan istirahat. Sayang sekali, penampilan Miaoyin tidak ada harapan. Jangan terlalu sedih. Setelah kamu sembuh,
kamu bisa punya anak lagi. Long Anhai menghela napas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Fan, binatang ini. Xiao Fan akhirnya mengerti mengapa Ye Chang selalu tidak menyukai Long Anhai. Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Anhai, wajah ibu Ye Miaoyin juga tampak sangat jelek. Dia juga ingin punya bayi, tetapi dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup, jadi bagaimana dia bisa memilikinya? Tiba-tiba, ibu Ye Miaoyin merasa telah menemukan orang yang salah. Long Anhai sama sekali tidak layak dipercaya, tetapi tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Jangan terlalu marah, mengerti? Kata Long Anhai gembira, aku mengerti. Ibu Ye Miaoyin menghela napas dan berbicara perlahan. Long Anhai belum menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, Ibu Ye Miaoyin berbicara terlebih dahulu. Aku lelah, pergilah. Baiklah, kalau begitu kamu harus istirahat sebentar. Long Anhai mengangguk, berbalik, dan pergi. Sebenarnya, Long Anhai tidak ingin terus berhadapan dengan putrinya yang buruk rupa. Sejak melahirkan seorang putri, temperamen ibu Ye Miaoyin berubah drastis. Saat bersamanya, Long Anhai merasa sangat tertekan. Melihat Long Anhai pergi secepat yang dia katakan, ibu Ye Miaoyin menangis terseduh-seduh dan wajahnya tampak sangat jelek. Ayah, apakah aku salah? Ibu Ye Miaoyin tampak sangat jelek. Xiao Fan berdiri di sana dan menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepalanya sendiri. Ia merasa sangat tidak nyaman. Ibu Ye Miaoyin ingin melepaskan segel pada Ye Miaoyin, tetapi setelah memikirkannya, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan menyerah. Kalau kamu ketahuan, banyak sekali yang akan mati. Ibu Ye Miaoyin menghela napas. Api kehidupan di tubuhnya semakin lemah dan bisa padam kapan saja. Xiao Fan menghela napas, ia ingin membantu ibu Ye Miaoyin memperpanjang umurnya. Dengan kondisinya saat ini, ia bisa melakukannya dengan mudah. Nak, jangan macam-macam, kamu bisa membuatku mendapat masalah. Saat itu, suara diagram bintang yang menyusun formasi di kehampaan mencapai telinga Xiao Fan. Bukan masalah besar bahwa Xiao Fan membantu ibu Ye Miaoyin memperpanjang hidupnya, tetapi itu juga mengubah sejarah. Jika Xiao Fan ingin memperpanjang umur ibu Ye Miaoyin, cara yang ia gunakan tidak boleh ada di alam rendahan ini. Pada saat itu, diagram bintang pasti akan terlibat. Baiklah. Xiao Fan mengangguk tak berdaya, ia juga tahu bahwa terlalu banyak hal akan berubah jika ia bertindak. Misalnya, Xiao Fan sekarang dapat menghilangkan tanda lahir di wajah Ye Miaoyin, dan juga mencegahnya ditemukan oleh Ye Chang, tetapi jika dia melakukan itu, segalanya akan sangat berbeda. Mungkin saat itu, orang yang akan menikah bukanlah dia, melainkan Xiao Tian. Xiao Fan pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Biaya mengubah sejarah terlalu tinggi. Begitu saja, 3 hari kemudian, Ibu Ye Miaoyin meninggal karena depresi di tengah tangisan putrinya yang masih kecil. Ye Miaoyin, bagaimana, kenapa dia meninggal? Aku turut berduka cita. Tangisan Long Anhai pun pecah. Melihat Long Anhai yang menangis terseduh-seduh, Xiao Fan mendesah tak berdaya. Xiao Fan sudah melihat situasi akhir-akhir ini. Pria bernama Long Anhai ini membuat Xiao Fan terdiam. Kalau saja Ye Miaoyin tidak menangis sekeras-kerasnya sampai menarik perhatian para pelayan di rumah, dia mungkin tidak akan tahu tentang masalah ini sampai tubuh ibu Ye Miaoyin mulai berbau busuk. Dapat dikatakan bahwa meskipun Ye Chang memukul Long Anhai setiap hari di masa depan, Xiao Fan sekarang berpikir bahwa pukulan itu terlalu ringan. Miaoyin, kamu tidak punya ibu sekarang, tapi jangan khawatir, ayahmu tidak akan meninggalkanmu. Long Anhai menggendong putrinya dan berbicara dengan sedih. Xiao Fan semakin terdiam setelah mendengar ini. Wah, saat ini, Ye Miaoyin masih menangis terseduh-seduh di pelukan Ye Chang. Long Anhai menghela napas, membujuknya sebentar, lalu menyerahkan Ye Miaoyin kepada pengurus rumah tangga dan memintanya untuk mencarikan pembantu untuk menjaganya. Melihat pemandangan ini, Xiao Fan sangat terdiam, melihat Ye Miaoyin yang menyedihkan. Xiao Fan tidak tahu harus berkata apa. Takdir. Xiao Fan menghela napas,
merasa bahwa pengalaman hidup dia dan istrinya benar-benar mirip. Sama saja menyedihkan. Setelah itu, Long Anhai memerintahkan orang-orang untuk menguburkan ibu Ye Miaoyin, dan kemudian Ye Miaoyin juga dirawat oleh orang-orang yang dikirim oleh pengurus rumah tangga, jadi setidaknya dia tidak akan mati kelaparan. Karena keluarga Long berbeda dari keluarga Xiao dan leluhur keluarga Long masih hidup, meskipun Ye Miaoyin jelek, tidak ada pelayan yang berani mengganggunya. Bagaimanapun, ini adalah masalah hierarki. Melihat istrinya seperti ini, Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. 2 bulan berlalu dengan cepat. Selama periode ini, Xiao Fan pada dasarnya memperhatikan Ye Miaoyin dan pertumbuhannya sendiri. Melihat sekeliling, keadaan pikirannya juga sangat berbeda, dan dia memiliki keraguan mendalam tentang pengalaman masa kecilnya. Dan pada saat ini Xiao Fan tiba-tiba merasakan napas berdebar datang dari luar kehampaan. Ini Xiao Fan menghela napas, berbalik dan berjalan keluar dari kamar Ye Miaoyin. Ketika mereka tiba di dunia luar, guntur merah bergemuruh turun dari langit, mencoba menghancurkan penghalang yang dipasang oleh diagram bintang. Apakah ketahuan? Gumam Xiao Fan. Saat itu, orang-orang di kota Jingchuan mendongak, mengira hujan deras akan turun. Mereka sama sekali tidak menyadari betapa seriusnya masalah ini. Saat berikutnya, Xiao Fan muncul di kehampaan. Melihat penghalang yang bisa runtuh kapan saja, ia tampak bingung. Kalau penghalang itu hancur dan diagram bintang ditemukan, bagaimana dia akan mengaktifkan diagram bintang di masa mendatang? Nak, tolong. Ketika diagram bintang melihat Xiao Fan datang, ia pun bergegas meminta bantuan. Aku tidak bisa ikut campur dalam sejarah masa lalu. Xiao Fan menggelengkan kepalanya, ia harus mematuhi aturan ini. Berhenti bicara omong kosong dan cepatlah turun tangan. Aku tidak bisa membela diri lagi. Petir-petir ini harus dihalangi. Jika penghalang ini ditembus, aku pasti akan ketahuan. Cepat, teriak diagram bintang. Bakatku buruk dan fondasiku lemah, kata Xiao Fan ringan. Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Bantu aku sekarang. Diagram bintang sangat marah. Karena kamu memohon padaku, aku akan menyetujui permintaanmu. Xiao Fan mengangguk tak berdaya. Pada saat ini, kekuatan hukum 5 elemen Xiao Fan meletus dan petir yang mengerikan menyambar sekujur tubuhnya. Dengan kekuatannya di tingkat ketiga ranah Jingtian, ia setara dengan puncak ranah Shenlun. Ini setelah melihat kekuatan Xiao Fan, diagram bintang terkejut. Apakah ini level yang bisa dicapai bocah tak berguna itu? Duar, duar. Duar, duar, duar. Petir bergemuruh terus-menerus jatuh di penghalang, tetapi dengan pertahanan gabungan Xiao Fan dan diagram bintang, petir ini pada akhirnya tidak menghancurkan penghalang. Kota Jingchuan juga mengalami banji. Baiklah, ingatlah bahwa kamu berutang budi padaku, kata Xiao Fan ringan sambil melirik diagram bintang. Sungguh malang nasibku. Diagram bintang menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mendesah. Ada apa? Xiao Fan tampak bingung. Ya, waktu aku lihat kamu tadi, aku pikir kamu hanya sampah. Lagi pula, asal-usulmu terlalu miskin. Buat apa aku memilih orang sepertimu jadi tuanku? Bukankah ini perilaku orang bodoh? Alhasil kamu malah membantuku, cek diagram bintang mendesah tak berdaya. Apa maksudmu? Xiao Fan masih bingung. Begini awalnya aku ingin mencari orang lain, tapi kamu membantuku melawan petir ini. Kalau aku tidak memilihmu, kamu takkan pernah bisa mencapai tempat ini di masa depan, dan aku akan ketahuan hari ini. Saat itu sungguh dosa, desah diagram bintang tak berdaya. Xiao Fan, awalnya kamu ingin memberontak dan mencari tuan lain, kamu pikir aku tak berguna, tapi pada akhirnya aku membantumu. Kalau kamu tak mengikutiku, itu artinya aku tak akan datang ke sini, dan kamu akan pergi hari ini, kan? Tanya Xiao Fan dengan nada kesal. Ya, itu benar-benar dosa. Ia sudah bisa berbicara dan berkomunikasi dengan normal, bahkan sudah bisa mulai berlatih pernapasan, dibandingkan dengan bakat Xiao Fan. Bakatnya seperti nama mereka, yang satu langit dan yang lainnya bumi.
Dan hari ini, ekspresi Xiao Fan membeku, dan dia tiba-tiba merasakan jiwa jahat yang mengerikan muncul dalam keluarga Xiao. Aura apa ini? Xiao Fan bergumam, lalu sosoknya menghilang mengikuti arah aura yang dirasakannya. Tidak lama kemudian, Xiao Fan mengikuti aura itu ke kamar Xiao Tian. Pada saat ini, aura kebencian yang mengerikan memenuhi udara di luar kamar Xiao Tian. Aura ini dingin dan kejam, serta dipenuhi dengan niat membunuh. Apa yang terjadi, gumam Xiao Fan? Aura ini sangat mengerikan, jauh melampaui kemampuan yang diciptakan oleh kultivator paling kuat di Kyushu. Ini membuktikan bahwa nafas ini berasal dari tempat lain. Pada saat ini, aura jahat mengalir ke kamar Xiao Tian, perlahan-lahan mengikis tubuhnya. Di sisi lain, Xiao Yuan dan Wei Xia sama sekali tidak tahu apa-apa. Xiao Fan terkejut dan segera menghampiri mereka. Ia mengulurkan tangannya untuk menekan dan menjebak semua jiwa jahat ini. Jiwa jahat ini sangatlah brutal dan berusaha melepaskan diri dari kendali Xiao Fan dan melekatkan diri pada Xiao Tian. Beraninya kamu begitu lancang, kata Xiao Fan dengan suara dingin, memancarkan aura mengerikan, berniat melenyapkan jiwa jahat ini sepenuhnya. Nak, jangan main-main. Pada saat ini, suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Kenapa? Xiao Fan tertegun dan melihat ke arah kamar masa kecilnya. Jika kamu mengubah masa lalu melalui sungai waktu, perubahan besar juga akan terjadi di masa depan. Jadi, jangan bertindak gegabah, mengerti? Diagram bintang buru-buru menghentikannya. Bukankah kamu baru saja memintaku untuk membantumu menahan petir? Kata Xiao Fan tanpa berkata-kata. Itu dua hal yang berbeda. Diagram bintang dipenuhi rasa tidak puas. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensi mengalahkan jiwa jahat ini sekarang? Mendengar ini, Xiao Fan menjadi tenang dan tiba-tiba menyadari. Maksudmu itu akan menarik pemilik jiwa jahat ini. Benar, coba pikirkan apa akibatnya jika kamu benar-benar menghancurkannya dan menarik pemiliknya. Lagi pula, jika kamu mengubah masa lalu, apa kamu yakin masih akan ada di masa depan? Seberapa kuatnya dirimu? Sudahkah kamu memikirkan ini? Diagram bintang terus berbicara. Ia memberitahu Xiao Fan dengan serius bahwa ia tidak perlu khawatir. Lagi pula, jika benar-benar menghadapi bahaya, ia masih bisa bersembunyi. Namun, keluarga Xiao Fan akan berada dalam kesulitan besar. Bukan hanya Xiao Fan yang akan berada dalam masalah, tetapi seluruh provinsi Wuhuang, seluruh Kyushu, dan bahkan wilayah bintang Hongtian akan lenyap. Xiao Fan menghela napas dan mencoba menenangkan diri. Ia tahu apa yang dikatakan diagram bintang tidak mengkhawatirkan. Bagi orang kuat yang mampu melepaskan jiwa jahat seperti itu, bukan hal yang aneh baginya untuk menghancurkan alam kecil. Nak, lepaskan selagi pemilik jiwa ini tidak sadar, anggap saja tidak terjadi apa-apa, lanjut diagram bintang. Xiao Fan ragu-ragu sejenak, ia menatap Xiao Tian dalam-dalam di ayunan, adiknya. Mungkinkah perselisihan sebelumnya antara Xiao Tian dan dirinya sendiri semuanya disebabkan oleh jiwa jahat ini? Setelah ragu sejenak, Xiao Fan melepaskannya, membiarkan jiwa jahat itu melekat pada Xiao Tian dan perlahan mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, Xiao Tian menangis terseduh-seduh. Xiao Yuan dan Wei Xia di samping bergegas membujuk putra bungsu mereka. Tianer, jangan menangis. Jadilah anak baik, jangan menangis Tianer, patuhlah dan berhentilah menangis. Melihat pemandangan ini, Xiao Fan menghela napas, berbalik dan pergi. Di luar kamar, sambil menatap hujan yang turun deras, Xiao Fan pun berpikir keras. Apakah kamu tahu siapa pihak lainnya? Xiao Fan berbicara perlahan, bertanya tentang diagram bintang. Entahlah, tapi sepertinya kekuatannya mengerikan. Diagram bintang menggelengkan kepalanya pelan. Ia memberitahu Xiao Fan bahwa ia sudah bisa berbicara dan berkomunikasi dengan normal, bahkan sudah bisa mulai berlatih pernapasan. Dibandingkan dengan bakat Xiao Fan, bakatnya seperti nama mereka, yang satu langit dan yang lainnya bumi. Dan hari ini, ekspresi Xiao Fan membeku,
dan dia tiba-tiba merasakan jiwa jahat yang mengerikan muncul dalam keluarga Xiao. Aura apa ini? Xiao Fan bergumam, lalu sosoknya menghilang mengikuti arah aura yang dirasakannya. Tidak lama kemudian, Xiao Fan mengikuti aura itu ke kamar Xiao Tian. Pada saat ini, aura kebencian yang mengerikan memenuhi udara di luar kamar Xiao Tian. Aura ini dingin dan kejam, serta dipenuhi dengan niat membunuh. Apa yang terjadi, gumam Xiao Fan? Aura ini sangat mengerikan, jauh melampaui kemampuan yang diciptakan oleh kultivator paling kuat di Kyushu. Ini membuktikan bahwa nafas ini berasal dari tempat lain. Pada saat ini, aura jahat mengalir ke kamar Xiao Tian, perlahan-lahan mengikis tubuhnya. Di sisi lain, Xiao Yuan dan Wei Xia sama sekali tidak tahu apa-apa. Xiao Fan terkejut dan segera menghampiri mereka. Ia mengulurkan tangannya untuk menekan dan menjebak semua jiwa jahat ini. Jiwa jahat ini sangatlah brutal dan berusaha melepaskan diri dari kendali Xiao Fan dan melekatkan diri pada Xiao Tian. "Beraninya kamu begitu lancang," kata Xiao Fan dengan suara dingin, memancarkan aura mengerikan, berniat melenyapkan jiwa jahat ini sepenuhnya. "Nak, jangan main-main." Pada saat ini, suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. "Kenapa?" Xiao Fan tertegun dan melihat ke arah kamar masa kecilnya. "Jika kamu mengubah masa lalu melalui sungai waktu, perubahan besar juga akan terjadi di masa depan. Jadi, jangan bertindak gegabah, mengerti?" Diagram bintang buru-buru menghentikannya. "Bukankah kamu baru saja memintaku untuk membantumu menahan petir?" kata Xiao Fan tanpa berkata-kata. Itu dua hal yang berbeda." Diagram bintang dipenuhi rasa tidak puas. "Pernahkah kamu memikirkan konsekuensi mengalahkan jiwa jahat ini sekarang?" Mendengar ini, Xiao Fan menjadi tenang dan tiba-tiba menyadari. "Maksudmu itu akan menarik pemilik jiwa jahat ini?" "Benar, coba pikirkan apa akibatnya jika kamu benar-benar menghancurkannya dan menarik pemiliknya. Lagi pula, jika kamu mengubah masa lalu, apa kamu yakin masih akan ada di masa depan? Seberapa kuatnya dirimu? Sudahkah kamu memikirkan ini?" Diagram bintang terus berbicara. Ia memberitahu Xiao Fan dengan serius bahwa ia tidak perlu khawatir. Lagi pula, jika benar-benar menghadapi bahaya, ia masih bisa bersembunyi. Namun, keluarga Xiao Fan akan berada dalam kesulitan besar. Bukan hanya Xiao Fan yang akan berada dalam masalah, tetapi seluruh provinsi Wuhuang, seluruh Kyushu, dan bahkan wilayah bintang Hongtian akan lenyap. Xiao Fan menghela napas dan mencoba menenangkan diri. Ia tahu apa yang dikatakan diagram bintang tidak mengkhawatirkan. Bagi orang kuat yang mampu melepaskan jiwa jahat seperti itu, bukan hal yang aneh baginya untuk menghancurkan alam kecil. "Nak, lepaskan selagi pemilik jiwa ini tidak sadar, anggap saja tidak terjadi apa-apa," lanjut diagram bintang. Xiao Fan ragu-ragu sejenak, ia menatap Xiao Tian dalam-dalam di ayunan, adiknya. Mungkinkah perselisihan sebelumnya antara Xiao Tian dan dirinya sendiri semuanya disebabkan oleh jiwa jahat ini? Setelah ragu sejenak, Xiao Fan melepaskannya, membiarkan jiwa jahat itu melekat pada Xiao Tian dan perlahan mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, Xiao Tian menangis terseduh-seduh. Xiao Yuan dan Wei Xia di samping bergegas membujuk putra bungsu mereka. "Tianer, jangan menangis. Jadilah anak baik. Jangan menangis Tianer, patuhlah dan berhentilah menangis." Melihat pemandangan ini, Xiao Fan menghela napas, berbalik dan pergi. Di luar kamar, sambil menatap hujan yang turun deras, Xiao Fan pun berpikir keras. "Apakah kamu tahu siapa pihak lainnya?" Xiao Fan berbicara perlahan, bertanya tentang diagram bintang. "Entahlah, tapi sepertinya kekuatannya mengerikan." Diagram bintang menggelengkan kepalanya pelan. Ia memberitahu Xiao Fan bahwa aura pihak lain begitu mengerikan sehingga tidak berasal dari alam ini. "Dia sangat kuat, tapi kenapa dia mengincar adikku, bukan keluarga Xiao?" Gumam Xiao Fan, ekspresinya serius. Pada awalnya, ketika Xiao Tian menjadi gila dan membantai seluruh keluarga Xiao,
Xiao Fan mengira bahwa ia sedang berlatih jalan iblis dan menjadi seorang kultivator iblis. Namun sekarang tampaknya hal itu tidak terjadi sama sekali. Jiwa jahat inilah akar dari segalanya. Jika bukan karena jiwa jahat ini, mungkin segalanya akan berubah. Jangan terlalu banyak berpikir. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat. Mengerti? Jalanmu masih panjang. Seperti kata pepatah. Diagram bintang berbicara perlahan, memberitahu Xiao Fan bahwa ia harus berlatih dengan tekun di masa depan. Aku tahu, kata Xiao Fan tanpa berkata apa-apa. Nak, apa maksudmu? Diagram bintang berbicara dengan tidak puas, merasa bahwa nada bicara Xiao Fan menunjukkan rasa jijik terhadapnya. Aku hanya bilang aku tahu, apa itu salah? Xiao Fan bahkan semakin terdiam. Hei, nak, aku sudah menasihatimu dengan baik, tapi kamu tidak mendengarkan. Baiklah, aku tidak akan memperhatikanmu lagi, kata diagram bintang dengan nada tidak puas. Xiao Fan, tolong jangan, aku salah. Hei, aku salah. Bukankah aku baru saja memikirkan sesuatu? Kamu tidak boleh sekejam itu, kan? Bicaralah. Xiao Fan tercengang, ia terus berbicara, tetapi diagram bintang tidak merespons sama sekali dan mengabaikannya. Benda ini betapa pemarahnya, gumam Xiao Fan, dan sesaat kemudian sosoknya melintas dan dia tiba di kamar masa kecilnya. Pada saat itu, dirinya yang masih kecil masih menatap keluar jendela dengan linglung. Xiao Fan diam-diam mendekat dan melihat. Diagram bintang kini telah terpasang di tubuh kecilnya. Bisakah kamu berbicara? Diagram bintang, apakah kamu bodoh? Xiao Fan terus berbicara, tetapi diagram bintang menjadi sangat dingin dan tetap diam. Xiao Fan terdiam. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia bahkan bertanya-tanya apakah kepribadian diagram bintang yang sebelumnya dingin disebabkan oleh kemarahannya saat ini. Lupakan saja, gumam Xiao Fan sambil menggelengkan kepalanya pelan. Di luar jendela, hujan terus turun. Sosok Xiao Fan menghilang dan pergi ke keluarga Long. Pada saat ini, Ye Miaoyin sedang berbaring di buayannya sambil menangis, tetapi tidak ada seorang pun di sekitar. Di mana para pelayan keluarga Long? Gumam Xiao Fan, wajahnya tampak sangat jelek, di luar sedang hujan deras, dan akan aneh jika anak di rumah itu tidak menangis tanpa ditemani orang dewasa. Xiao Fan menggelengkan kepalanya sedikit, berpikir apakah tidak apa-apa jika dia muncul dan menghibur bayi itu. Jadi Xiao Fan berjongkok dan mengangkat Ye Miaoyin. Jadilah anak baik, berhentilah menangis. Wah, Ye Miaoyin yang tadinya menangis dan merajuk, tiba-tiba berhenti menangis dan merajuk ketika melihat Xiao Fan menggendongnya. Ia bahkan mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Xiao Fan dengan senyum konyol di wajahnya. Hahaha, betapa imutnya, kata Xiao Fan gembira. Rasanya luar biasa, ia kembali ke masa lalu, melintasi sungai waktu dan bertemu istrinya saat masih bayi. Ya haha, bayi Ye Miaoyin menari-nari dalam pelukan Xiao Fan, tampak sangat bahagia. Xiao Fan juga sangat senang dan tidak merasa jijik sama sekali karena tanda lahir di wajah Ye Miaoyin. Dan pada saat ini langkah kaki tergesa-gesa terdengar di luar. Aku lupa, bagaimana mungkin aku melupakannya lagi pula, dia putri majikan. Kalau terjadi apa-apa padanya, aku yang akan kena masalah. Tak lama kemudian, seorang pelayan berpenampilan biasa dari keluarga Long masuk ke kamar. Ia lega melihat bayi di tempat tidur tidak menangis atau rewel. Untungnya, semuanya baik-baik saja. Pembantu itu menghela napas lega dan bergegas untuk memeriksa apakah bayi itu mengompol. Aku senang kamu baik-baik saja. Aku sangat takut. Pembantu itu menepuk dadanya dan menatap bayi perempuan yang tersenyum dengan tatapan kasihan. Kasihan anak itu, dia kehilangan ibunya tepat setelah lahir, dan ayahnya sendiri bahkan tidak menyayanginya. Pembantu itu menggelengkan kepala dan berencana untuk merawat bayi perempuan itu dengan baik di masa depan. Dia ditakdirkan menjadi seorang wanita, tetapi akhirnya menghancurkan dirinya sendiri karena tanda lahir di wajahnya. Di sampingnya, Xiao Fan menghela napas, menatap bayi perempuan yang tersenyum gembira padanya, lalu tersenyum getir rumit.
Tunggu sebentar, kurang dari 10 tahun lagi, kamu dan aku akan bertemu, gumam Xiao Fan, lalu berbalik dan pergi. Meskipun kehidupan Ye Miaoyin di keluarga Long tidak mudah, setidaknya dia memiliki cukup makanan dan pakaian. Xiao Fan pergi dan kembali ke keluarga Xiao, menyaksikan Xiao Tian tumbuh hari demi hari dan menunjukkan bakat luar biasa. Melihat dirinya tumbuh hari demi hari, menjadi semakin tidak berguna, Xiao Fan memiliki ekspresi yang rumit dan tidak tahu harus berkata apa. Aku memang agak tidak berguna di masa lalu. Xiao Fan mengangguk diam-diam. Haha, benar juga, nak, kamu cukup sadar diri. Suara diagram bintang terdengar di telinga Xiao Fan. Xiao Fan, bicaralah, apa yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini? Hei, sudah 3 tahun dan kamu belum mengatakan apapun. Bicaralah. Tidak ada suara lagi. Hei. Xiao Fan terdiam. Apakah diagram bintang sengaja muncul untuk mengejeknya? Hanya karena aku mengatakan sesuatu padamu. Diagram ini benar-benar sepadan. Xiao Fan terdiam, tapi sayangnya peta bintang masih tidak merespons. Saat ini, Xiao Tian muda sudah berusia 3 tahun. Dia menjadi semakin kasar ketika berbicara kepada Xiao Fan kecil. Awalnya, dia memanggilnya kakak, tapi sekarang dia memanggil nama begitu saja. Jika sebelumnya, Xiao Fan mungkin akan marah saat melihat ini, tetapi sekarang tidak. Alasan Xiao Tian menjadi seperti ini adalah karena jiwa jahatnya itu. Xiao Fan menggelengkan kepalanya pelan dan mendesah tak berdaya. Nyatanya, ia tak mencegah jiwa jahat itu merasuki tubuh Xiao Tian. Xiao Fan masih merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Lagi pula, ini adiknya. Meskipun hubungannya dengan adiknya buruk, itu juga karena jiwa jahat itu. Jika dia menghentikannya, Xiao Fan menggelengkan kepalanya, berusaha untuk tidak terlalu banyak berpikir. Ia sama sekali tidak bisa menghentikan situasi saat itu. Dalam sekejap, Xiao Fan telah menghabiskan 3 tahun lagi di sini, semuanya kembali seperti semula. Xiao Tian menjadi semakin arogan dan mendominasi, memukuli dan menendangi Xiao Fan kecil, menyebutnya sampah. Dasar tak berguna, ingat ini saat kamu keluar nanti, jangan bilang kamu saudaraku, mengerti? Xiao Tian kecil berbicara dengan suara dingin, diiringi beberapa pelayan keluarga Xiao di sampingnya, mengejek Xiao Fan kecil. Xiao Tian, aku kakakmu. Xiao Fan kecil sangat marah dan mengepalkan tinjunya. Dasar bajingan tak berguna. Kamu bahkan tak pantas jadi budakku, dan kamu masih mau jadi saudaraku. Jangan bermimpi, kata Xiao Tian dingin sambil melambaikan tangannya. Pukul saja dia. Sekelompok pelayan keluarga Xiao ragu-ragu di samping. Bagaimanapun, Xiao Fan tetaplah putra tertua keluarga Xiao. Tak masalah jika Xiao Tian bertindak, tapi apa masalahnya jika mereka bertindak? Kalian tidak mau mendengarkanku. Apa kalian mencari kematian? Xiao Tian meraung, lalu berkata dengan marah, pukul dia kalau ayahku bertanya, aku yang akan disalahkan. Mendengar ini, semua pelayan keluarga Xiao saling berpandangan dan mengambil tindakan tanpa daya. Awalnya baik-baik saja, mereka masih mampu mengendalikan kekuatan mereka, tetapi kemudian, di bawah paksaan Xiao Tian, mereka menjadi semakin kejam. Xiao Tian, aku kakakmu. Kamu jahat. Xiao Fan kecil menutupi kepalanya dengan tangannya, meringis kesakitan, dan tubuhnya penuh luka. Hehehe, dasar sampah, beraninya kamu mengaku kakakku. Terus pukul dia sampai sekarat. Xiao Tian melanjutkan ucapannya dengan dingin. Ya. Sekelompok pelayan keluarga Xiao menyerang lebih kejam lagi, memukuli Xiao Fan bagai karung pasir, hingga seluruh tubuhnya penuh memar. Xiao Fan berdiri di sana dan menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepalanya sendiri. Raut wajahnya tampak aneh, yang lama kemudian berubah menjadi desaban ringan. Itu takdir ketika Xiao Fan kecil terluka parah dan keluarga Xiao mengabaikannya. Xiao Fan menemukan bahwa diagram bintang yang melekat pada Xiao Fan kecil terus-menerus memberinya kekuatan spiritual. Hehehe, terima kasih banyak,
kata Xiao Fan gembira. Sebenarnya dia sudah punya pertanyaan sebelumnya. Maksudnya, dia dipukul berkali-kali waktu kecil, dan dia tidak minum obat apapun, jadi bagaimana lukanya bisa sembuh? Sekarang dia melihat bahwa ini semua berkat diagram bintang. Itulah yang diam-diam membantu menyembuhkannya. Diagram bintang mengabaikan Xiao Fan, dan terus membantu Xiao Fan kecil pulih dari luka-lukanya. Kakak, aku tidak tahan lagi. Keluarlah dulu. Suara Huyan terdengar di telinga Xiao Fan. Xiao Fan menghela napas, mengangguk, dan jiwanya menarik diri dari sungai waktu. Saat ini, Huyan sudah terengah-engah, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan dia sangat kelelahan. Kakak, maafkan aku tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Huyan terengah-engah, sangat lelah, lalu terduduk di tanah. Tidak apa-apa, terima kasih atas kerja kerasmu. Xiao Fan mengangguk, dia sudah lama di sana, dan itu pasti sangat menguras tenaga Huyan. Sudah berapa lama? Tanya Xiao Fan. 3 hari, Huyan menghela napas dan berbicara. 3 hari, gumam Xiao Fan. Ia berpikir sejenak, berapa lama aku bisa masuk lagi? Xiao Fan masih memiliki banyak hal yang belum jelas, dan ingin pergi ke sungai waktu untuk melihat. Aku perlu istirahat setidaknya 3 hari. Huyan berpikir sejenak lalu berkata. Di sisi lain, Aoli sangat khawatir. La ingin membujuk Huyan agar menjaga dirinya sendiri, tetapi akhirnya ia tidak berani bicara. Baiklah, Xiao Fan mengangguk. Dia tentu saja bisa melihat Huyan sangat kelelahan, tetapi kesempatan ini langka, dan masih banyak hal yang ingin diketahui Xiao Fan dengan segera. Huyan mengangguk, lalu dia duduk bersila dan memulihkan kekuatan spiritualnya. Xiao Fan mengeluarkan banyak harta alam untuk Huyan untuk membantu Nik pulih. Kakak, terlalu banyak. Melihat harta karun langka yang dikeluarkan Xiao Fan, Huyan ternganga. Ia menggosok matanya tak percaya, bertanya-tanya apakah ia berhalusinasi. Belum lagi Huyan, bahkan Aoli pun terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Harta karun alam yang diambil Xiao Fan semuanya adalah benda spiritual langka. Ramuan spiritual apapun akan menjadi harta yang tak ternilai di dunia luar, tetapi Xiao Fan mengeluarkan setumpuk besar ramuan spiritual, seperti mengambil kubis. Semuanya rusak, gunakan saja, kata Xiao Fan ringan. Kekayaan yang dimilikinya jelas telah mencapai tingkat yang mengerikan. Lagi pula, Xiao Fan telah merampok dan menipu begitu banyak orang sebelumnya. Baiklah, Huyan mengangguk berulang kali. Dengan harta langka ini, apa yang ia konsumsi bisa dengan mudah diisi ulang, dan ia tidak perlu khawatir akan efek sampingnya. Huyan duduk bersila dan mulai memurnikan semua itu. Xiao Fan juga duduk bersila dan mulai berkomunikasi dengan diagram bintang di tubuhnya. Apakah kamu begitu dingin karena aku membuatmu marah waktu itu? Xiao Fan bertanya. Ya. Setelah beberapa saat, sebuah kata datang dari diagram bintang. Kamu kejam sekali. Xiao Fan terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Kamu sudah tahu segalanya? Tanya diagram bintang. Kamu tidak pergi ke sana? Xiao Fan tertegun. Awalnya ia mengira diagram bintang ikut bersamanya, tapi tidak. Kamu pergi ke sana secara spiritual, dan ada peraturan yang melarang harta spiritual melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu, kata diagrammu bintang tanpa berkata-kata. Baiklah, aku tahu segalanya. Xiao Fan mengangguk. Kamu kabur ke Kyushu karena pemilikmu meninggal. Benar, kebetulan, aku hanya bisa melarikan diri ke tanah tandus. Diagram mendesah pelan. Xiao Fan, bisakah kamu bicara? Apa itu tanah tandus? Kata Xiao Fan tanpa berkata-kata. Itu hanya fakta. Apalagi selain itu? Diagram bintang mencibir. Oh baiklah, Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu sudah tahu kenapa adikmu seperti itu? Tanya diagram bintang ringan. Aku tahu. Jiwa jahat siapa itu? Kamu tahu? Xiao Fan mengangguk dan bertanya lagi. Aku tidak tahu. Baiklah, Xiao Fan mengangguk. Ngomong-ngomong, kamu sudah tahu jawabannya, jadi apa lagi yang akan kamu lakukan di sungai waktu?
Tanya diagram bintang. Aku ingin melihat kehidupan masa laluku, kata Xiao Fan dengan suara berat. Apa yang kamu lakukan di kehidupanmu sebelumnya? Diagram bintang bertanya-tanya. Tidak apa-apa, hanya penasaran, Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, Huyan telah mengambil kekuatan dari kehidupan sebelumnya dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Xiao Fan juga sangat penasaran apakah dia pernah menjadi orang kuat di kehidupan masa lalunya. Jika demikian, saat ia menghadapi bahaya di masa mendatang, dapatkah ia juga mengandalkan kekuatan yang pernah dimilikinya? Tentu saja, ini hanya pikiran Xiao Fan, ia terutama penasaran dengan apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Diagram bintang terlalu malas untuk memperhatikan Xiao Fan. Biarkan saja dia melakukan apapun yang dia mau. 2 hari kemudian, Huyan pulih dan dapat memanggil sungai waktu lagi. Kakak, apakah kamu siap? Huyan menghela napas dan berbicara perlahan. Kapan saja? Xiao Fan mengangguk. Huyan menahan napas dan berkonsentrasi, memanggil sungai waktu lagi, dan menstabilkan sungai waktu di sini. Jiwa Xiao Fan tenggelam ke dalam sungai panjang, mengikuti gelombang ingatan, kembali ke masa lalu. Kali ini, dia ingin pergi ke tempat yang lebih jauh untuk mengamati masa lalunya. Tak lama kemudian, Xiao Fan kembali ke kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, Xiao Fan adalah seorang pengemis, meminta-minta di pinggir jalan. Tuan, tolong beri aku sesuatu untuk dimakan. Xiao Fan, berpakaian compang camping, duduk di tanah, memegang mangkuk pecah di tangannya, memohon dengan menyedihkan, pergi kamu, pengemis busuk. Tuan, tolong beri aku roti kukus. Enyahlah kamu, pengemis bau. Xiao Fan. Setelah melihat dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya, Xiao Fan merasa perjalanannya sia-sia. Ini sungguh memalukan. Oh, memalukan sekali. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Untungnya, hanya dia yang melihat ini. Jika sampai terbongkar, akan sangat memalukan bagi orang luar untuk mengetahuinya. Xiao Fan, yang menyebabkan keresahan di seluruh langit dan bumi, adalah seorang pengemis kecil di kehidupan sebelumnya. Ini sungguh memalukan. Xiao Fan menghela napas, meninggalkan kehidupan ini, dan menelusuri kembali kehidupan sebelum itu. Dalam gelombang waktu, jiwa Xiao Fan mencari masa lalu yang jauh, dan segera, Xiao Fan tiba di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, Xiao Fan adalah seorang pemuda kaya yang menggoda seorang wanita di pinggir jalan, dan ditemani oleh beberapa pelayan bertubuh tinggi. Hehehe Nona Wang, ikutilah tuanku dan aku jamin kamu tidak akan pernah perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Teriak seorang pelayan. Dalam kehidupan ini, Xiao Fan pendiam, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Aku tidak mau. Wanita itu berbicara dengan lemah. Kamu tidak mau? Ada apa dengan tuanku? Aku takut. Melihat hal itu, beberapa pelayan pun siap bertindak, membantu Xiao Fan membawa pergi wanita itu dan kemudian memperkosanya dengan paksa. Lupakan saja pada saat ini, Xiao Fan, si pria hidung belang, melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, melon yang dipaksakan itu tidak manis. Ayo kita cari gadis lain. Ya. Semua pelayan setuju dan mengikuti Xiao Fan si pria hidung belang pergi. Xiao Fan, ini juga diriku. Yang dulu Xiao Fan tampak terdiam, menyaksikan dirinya sendiri dalam kehidupan ini, mendatangi gadis-gadis satu persatu, menggoda mereka satu persatu, dan kemudian ditolak oleh mereka satu persatu. Xiao Fan yakin, sepenuhnya yakin. Mari kita lihat kehidupan sebelumnya. Xiao Fan mendesah. Kehidupan ini sudah cukup memalukan. Jiwanya pergi, dan dia mencari lagi serpihan ingatan di sungai waktu yang panjang. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.